Kami bersyukur dan kami berterima kasih buat kebaikan dan anugerah-Mu ya Tuhan. Oleh karena kebaikan-Mu ya Bapa, Engkau memberikan anak-Mu yang tunggal Yesus Kristus, supaya setiap kami yang percaya kami tidak binasa, tetapi kami memperoleh jaminan hidup yang kekal. Terima kasih ya Tuhan buat kasih dan anugerah-Mu. Terima kasih buat kemurahan-Mu. Dan terima kasih kalau kami ada hari ini Tuhan, semua oleh karena anugerah-Mu. Dan hari ini Tuhan, kami akan belajar sebagian firman-Mu. Berkati firman Tuhan pakai hamba-Mu dan setiap kami yang ada, pengurapan Allah atas hidup kami. Segala kuasa yang bukan dari Tuhan, yang mau mengintimidasi kami, mencuri kebenaran firman Tuhan, kami tolak patahkan dalam nama Yesus Kristus. Kiranya kasih karunia anugerah Tuhan menjadi milik bagian kami hari ini bahkan sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa, yang diberkati Tuhan sama-sama berkata amin. Silakan dulu saudara, selamat pagi, shalom. Hari ini kita akan belajar kebenaran firman Tuhan, yaitu memberi yang terbaik karena telah mendapatkan pemberian yang terbaik. Saya ulangi, memberi yang terbaik karena telah mendapatkan pemberian yang terbaik. Bapak Ibu saudara-saudara, saya buat satu pertanyaan. Siapa di antara Bapak Ibu saudara-saudara yang Bapak Ibu selamatkan ketika ada satu kejadian di tengah laut? Bapak Ibu sebagai suami istri bersama dengan satu anak dan terombang-ambing di dalam laut. Dan dalam peristiwa itu salah satu yang Anda harus selamatkan. Kalau Bapak, siapa yang harus Bapak selamatkan? Ada Bapak bersama saya? Kalau seorang ibu yang harus bisa menyelamatkan, siapa kira-kira yang diselamatkan? Aduh, kasihan nih bapak-bapak. Suaminya nggak diselamatkan. Hei! Teman-temanku yang menjadi anak, ketika kejadian itu terjadi, Anda yang harus selamatkan. Siapa yang Anda selamatkan? Kok orang tua yang jawab? Saya tanya anak-anak. Anak-anak siapa yang mau diselamatkan? Papa atau mama? Kan saya bilang satu. Ya kalau saya sih dua-duanya. Oh, yang kasih pertanyaan saya. Bulan depan adalah, atau mulai bulan-bulan itu adalah mulai musim hujan. Bulan depan itu orang-orang di Jakarta yang biasanya banjir sudah mulai was-was. Barang-barang sudah mulai dinaikkan. Yang tadinya nggak banjir bisa ikut banjir. Kalau gubernur kita di kota Jakarta berkata begini, mungkin salah satu di antara kita dibilang begini, saya minta anakmu dipersembahkan, disembelih buat persembahan supaya kota Jakarta nggak banjir. Kira-kira siapa yang berikan anaknya? Kok aja saudara sedih banget ya? Atau dibilang begini, rumah saudara diminta untuk jadi korban supaya seluruh kota Jakarta nggak banjir. Gak apa-apa yang bukan rumah saya karena saya ngontrak. Atau teman-temanku yang punya mobil, mobil saudara diminta untuk jadi korban supaya kota Jakarta tidak banjir. Tidak apa-apa ya? Iya, habis saudara nggak punya mobil. Atau teman-temanku yang punya motor. Tadi waktu saya minta anak nggak ada yang ngomong tuh. Tapi saya bilang mobil, ada rumah, ada yang jawab. Saudara-saudaraku kekasih Tuhan. Di sebuah pelosok di daerah saya. Suatu malam keluarga ini disatroni oleh perampok. Keluarga ini adalah keluarga yang miskin.
nggak punya harta, nggak punya apa-apa. Tetapi perampok itu masuk di dalam rumahnya ingin mengambil harta kekayaannya. Ketika keluarga ini tahu bahwa ada perampok, ada garong masuk rumah, si bapak berkata begini, boleh kau ambil seluruh harta kekayaan saya, tetapi satu, jangan kau ambil penyambung nyawa saya. Kira-kira apa penyambung nyawa keluarga ini? Beras? Bukan. Di kampung saya kalau kita masak, maka ada banyak keluarga mengambil sepotong bambu, dan bambu itu bisa dipakai untuk meniup api. Dan bambu yang meniup api itu adalah penyambung nyawa, penyambung nafas bagi keluarga ini. Bapak Ibu saudara-saudaraku kasih Tuhan, di dalam Injil Yohanes pasal 3 ayat yang ke-16, ada yang hafal? Yohanes 3 ayat 16 berkata begini, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Tadi saya berkata kepada Bapak Ibu Saudara, siapa di antara kita kalau Gubernur DKI Jakarta meminta anak saudara menjadi tumbal supaya kota Jakarta tidak banjir? Saya lihat wajah saudara sedih sekali. Dengan tanda tidak ada seorang pun yang rela memberikan anaknya untuk disembelih menjadi tumbal untuk kota Jakarta. Ketika kita membaca kebenaran firman Tuhan, demi keselamatanmu dan keselamatanku, Allah yang punya anak namanya Yesus Kristus satu-satunya, tidak ada yang lain, diberikan untukmu dan untukku supaya apa? Supaya kita tidak binasa, supaya kita tidak masuk dalam api neraka, supaya kita tidak dibuang, satu-satunya. Ketika saya mempunyai anak yang pertama, yang ganteng tadi yang main keyboard, itu anak saya, saudara. Itu bukan abang saya dan bukan om saya. Ketika dia lahir dan kira-kira umur 4 atau 5 tahun, istri saya berkata begini sama saya, Pi, mama mau minta anak kita diasuh oleh mama di Surabaya. Bukan hanya diasuh tetapi disekolahkan sampai tamat kuliah. Mama yang biayai. Untuk apa? Supaya mama punya teman di rumah. Karena anak-anaknya semua udah besar, jadi mama ini pengen bersama dengan cucunya. Langsung sontak saya bilang begini sama istri saya. Mah, aku gak mau. Orang bilang begini, makan tidak makan, yang penting kita ngumpul. Kita makan atau kita puasa, saya nggak mau pisah sama anak saya. Saya ingin kita kumpul dan kita mendidik anak kita sesuai kemampuan dan apa yang Tuhan percayakan bagi kita. Bapak Ibu Saudara, jangankan tumbal untuk kota Jakarta. Mama mertua saya minta untuk temanin doang. Bukan hanya temani saja. Anak saya dipelihara, anak saya disekolahkan, anak saya dibesarkan, saya tidak rela. Jauh dari anak saya. Tapi Bapak Ibu Saudara-saudara kasih Tuhan, Allah, Putra Natal itu yang ada beberapa di antara kita sudah merayakan. Dan nanti hari Jumat kita akan rayakan di tempat ini. Satu-satunya diberikan untuk apa? Bukan karena kebaikan kita. Bukan karena kehebatan kita. Bukan karena pernah kita berbuat baik. Bukan karena kita amal. Bukan karena kita soleh. Tetapi Allah mengasihimu dan mengasihiku. Dia berikan anaknya satu-satunya. Untuk apa saudara-saudara? Demi keselamatanmu dan demi keselamatanku.
Firman Allah berkata, seharusnya saudara dan saya dibuang. Seharusnya saudara dan saya dibinasakan. Seharusnya saudara dan saya tidak ada di tempat ini. Tidak menjadi anak-anak Allah. Tidak menjadi kepunyaan Allah. Tidak menjadi pilihan daripada Allah. Menjadi umat Allah, ahli waris kerajaan surga. Tetapi saudara, oleh karena kebaikan dan kemurahan Allah, Dia memberikan anaknya supaya kita yang harus binasa, kita memperoleh keselamatan, pengampunan dosa, bahkan hidup yang kekal. Pemberian Allah yang termahal dan terbaik bagi manusia yang percaya kepadanya adalah anaknya, Yesus Kristus. Pemberian yang terbaik yang Allah berikan bukan sorga, Bapak Saudara. Sorga tanpa Yesus Kristus, kita tidak akan memilikinya. Pemberian yang terbaik bukan saya jadi anak Allah. Tanpa ada Yesus Kristus, kita tidak disebut menjadi anak-anak Allah. Berkat yang Bapak Ibu terima, itu tidak akan bisa kita miliki dan kita nikmati kalau tanpa Yesus Kristus. Karena firman Allah berkata, apa gunanya kamu memiliki seluruh dunia ini, tapi kamu kehilangan nyawa. Bapak Ibu Saudaraku kasih Tuhan, pemberian yang terbaik bukan karena kita menjadi seorang Kristen, kita ada di dalam gereja. Kalau bukan oleh karena anaknya Yesus Kristus. Pemberian yang terbaik bukan karena kita punya baju baru. Kita bisa merayakan Natal, kita bisa bernyanyi, kita bisa menjadi panitia Natal. Kita bisa bersuka cita. Bukan saudara-saudara. Tapi pemberian terbaik, kenapa bisa terjadi Natal? Oleh karena diberikan anaknya, Yesus Kristus. Kesembuhan, itu bukan pemberian yang terbaik. Kalau tanpa Yesus Kristus, kita tidak akan memperoleh kesembuhan. Karena dikatakan, oleh bilur-bilurnya, kamu telah sembuh. Pemberian yang terbaik bukan karena keluarga kita dipulihkan, hidup kita dipulihkan. Bukan saudara-saudara. Tetapi pemberiannya Allah yang terbaik, yang termahal, yang diberikan kepadamu dan kepadaku adalah anaknya Yesus Kristus. Kalau saudara dan saya tidak percayakan Dia, Yesus Kristus tidak diberikan untukmu dan untukku, maka pemulihan itu tidak akan menjadi milik dan bagian kita. Saudaraku kasih Tuhan, di dalam Kisah Rasul 20 ayat yang ke-35, bagian yang terakhir dikatakan begini, adalah lebih baik berbahagia memberi daripada menerima. Allah kita itu selalu memberi yang terbaik. Dia Allah yang tidak pernah mengingkari janjinya. Dia Allah yang tidak pernah berdusta akan janjinya. Dan Dia Allah yang tidak pernah lalai akan janjinya. Itulah sebabnya saudara-saudaraku kasih Tuhan, ketika saudara dan saya menyebut diri sebagai orang yang percaya pengikut Yesus, dan kita menerima Dia menjadi Tuhan dan Raja, dan kita disebut orang Kristen, seyogianya, seharusnya hidupmu dan hidupku mengikuti teladan Yesus, memberi yang terbaik. Kenapa saudara kita harus memberi yang terbaik? Karena memberi itu menyehatkan. Saya ulangi, ketika kita memberi, maka kita memperoleh kesehatan. Pernah ada suatu penelitian yang melibatkan ribuan sukarelawan, dan kesimpulannya, memberi atau menolong orang lain dapat mengurangi rasa sakit, mengurangi rasa stres, meningkatkan hormon endorfin atau hormon yang memberi ketenangan dan rasa bahagia, juga mengurangi rasa sakit serta meningkatkan kesehatan. Tidak tahu Bapak Ibu Saudara, masih ingat nggak beberapa tahun yang lalu saya menerima tugas menjadi worship leader di ibadah jam 6 dan 10.
Biasa di gereja kita kalau kita mau memimpin pujian pada hari Minggu bersama teman-teman para pemain musik, kita latihan pada hari Jumat jam 6 atau setengah 7. Waktu kami latihan di ruangan ini saudara-saudara, saya masih sehat. Tapi waktu malam hari saya panas tinggi. Waktu istri saya cek, panas saya sampai 40. Saya masih bertahan sampai Sabtu malam. Tapi kira-kira jam 8, jam 9 saya merasa gak kuat saudara. Akhirnya saya telepon bagian ibadah waktu itu di gereja kita dan saya berkata, Bu, tolong cari pengganti saya untuk mimpin pujian, worship leader hari Minggu. Karena saya sakit, rasanya gak tahan, gak kuat. Akhirnya ya udah. Waktu saya matikan telepon saya, roh yang manis itu bilang begini, ya baru sakit, baru panas, belum mencucurkan darah, belum nyawa taruhannya, kamu sudah menyerah. Bapak Ibu saudara-saudaraku kasih Tuhan, ketika ada suara itu yang berkata begitu, saya telepon kembali bagian ibadah di gereja kita, saya telepon kembali, Bu, gak jadi, gak usah cari, saya tetap melayani. Si ibu itu berkata begini, memang kamu udah sembuh? Belum. Bapak Ibu saudara kekasih Tuhan, kalau Bapak Ibu ingat, saya melayani saat itu bukan pakai jas. Gak tahu ada yang ingat gak? Waktu itu saya melayani menjadi pemimpin pujian pakai jaket. Bukan berarti saya lagi naik motor terus saya buru-buru datang ke mimbar, saya lupa buka jaket. Bukan saudara-saudara. Tapi memang saat itu saya lagi sakit, saya lagi panas. Tapi Bapak Ibu tahu, ketika saya melayani, ketika saya memberi kepada Tuhan, ketika saya bersyukur kepada Tuhan, ketika saya memberi sesuatu yang terbaik bagi Tuhan, Tuhan menyembuhkan saya. Dan saya mau berkata kepada saudara, ketika kita memberikan yang terbaik, ketika memberikan sesuatu bagi Tuhan, maka ada yang akan terjadi di dalam hidup kita. Itulah sebabnya saudara-saudaraku kasih Tuhan, jangan anggap ketika saudara memberi, saudara merasa rugi, enggak. Tapi saya mau berkata, ketika saudara memberi sesuatu, saudara akan sehat, saudara akan kuat di dalam Tuhan. Profesor David Kellen, seorang peneliti dari Harvard Universitas Amerika Serikat, menambahkan, melakukan sesuatu yang positif terhadap orang lain akan dapat memperkuat sistem kekebalan tubuh. Sebaliknya, orang kikir cenderung terserang penyakit. Kalau saudara yang suka sakit, coba dicek Anda seorang kikir tidak. Saudara nggak sembuh-sembuh, jangan-jangan Anda termasuk golongan yang kikir. Saya bagian pastoral di gereja ini, saudara. Bukan hanya ketika saya memimpin pujian di mimbar ini saya rasa sakit. Beberapa kali Bapak Saudara, saya besuk dan saya dalam keadaan sakit. Tapi saya nggak ngomong-ngomong sama teman saya. Cuma saya ngomong begini sama Tuhan, Tuhan, saya akan memberikan hidup saya sekalipun saya dalam keadaan sakit. Saya akan melihat jiwa-jiwa, saya akan mendatangi jiwa-jiwa. Saya akan doakan orang yang sakit, saya akan tumpangkan tangan kepada orang sakit sekalipun saya sakit. Bapak Ibu, yang terjadi saudara-saudara? Ketika saya berdoa kepada orang sakit, bukannya hanya orang itu dihiburkan, bukan hanya orang itu disembuhkan, tapi ketika saya mendatangi orang sakit, ketika saya mendatangi jiwa-jiwa, hari itu pun saya memperoleh kesembuhan yang daripada Tuhan. Saya mau berkata kepada Bapak Saudara, Allah kita tidak pernah berhutang. Allah kita tidak pernah ingkar akan janjinya ketika engkau memberikan sesuatu. Allah akan membalaskan kemurahan dan kebaikan saudara. Mengapa demikian saudara? Orang-orang yang mengalami sakit penyakit, orang-orang yang kikir mengalami sakit penyakit, terserang penyakit. Karena orang kikir biasanya cinta uang.
Bila uangnya sedikit berkurang, maka dia akan stres dan tubuhnya akan mengeluarkan hormon kortisol yang akan mengurangi kekebalan tubuh. Apa itu kortisol? Nanti tanya kedokteran. Dan memberi dapat memperpanjang umur. Saya yakin Bapak Ibu semua tahu tentang Mother Teresa. Seorang wanita yang memberikan hidupnya, memberikan segala-galanya untuk orang-orang miskin, orang-orang papa. Dan dia berkata begini, ketika Anda berbuat baik, pasti ada yang berpikir negatif tentang perbuatan baik Anda. Bahwa apa yang Anda perbuat ada motivasi untuk mengambil keuntungan di dalamnya. Tapi dia berkata begini, namun tetaplah berbuat baik. Sekalipun ada yang menilai Anda negatif tentang perbuatan baik Anda. Ada sebuah ungkapan berkata begini. Tidak ada seorang pun yang melarang burung terbang di atas kepala kita. Dan sekaligus, maaf, dia berak di kepala kita. Ada di antara Bapak Ibu bisa melarang burung terbang di atas kepala terus dia berak? Suatu saat saya sama istri saya olahraga di GBK, Gelora Bung Karno. Kami lagi olahraga dan setelah olahraga kita santai-santai saudara. Ada burung terus berak kena tangannya. Ya aku diberakin. Mama mau marah. Coba marah, mana burungnya? Tapi ungkapan itu berkata begini, namun kamu dapat mengusirnya kalau dia bersarang di atas kepalamu. Bapak Ibu coba lihat wajah kiri kanannya, ada burung bersarang nggak di atas kepala temannya? Kalau ada, apalagi burung murai batu tangkap kasih saya. Nggak ada ya? Artinya begini saudara, orang boleh omong apa tentang perbuatan saudara yang baik mestinya. Orang boleh berkata negatif tentang saudara ketika saudara memberi yang terbaik bagi Tuhan, bagi orang lain. Orang boleh menilai negatif, ngomong negatif tentang saudara karena saudara berbuat baik kepada orang lain. Boleh-boleh saja. Karena mulut-mulut mereka. Karena hak mereka untuk berbicara. Tetapi jangan biarkan omongan itu menguasai hati dan pikiran. Jadi saudaraku kasih Tuhan, perlu kita menyadari saudara tentang berbuat baik. Ketika Anda membangun, ada orang yang menghancurkan apa yang Anda bangun. Tapi tetaplah membangun karena apa yang Anda bangun akan menunjukkan siapa Anda. Dan akan dilihat seperti apa ketulusan Anda. Ketika saudara membangun kebaikan hati saudara, perhatian saudara terhadap orang lain, ada orang yang iri, ada orang yang ingin menghancurkan saudara. Jangan menyerah, tetap berbuat baik, tetap mempersembahkan yang terbaik. Karena Anda akan diuji. Apa yang Anda perbuat, di situ Anda akan dinilai bahwa saudara adalah orang memiliki ketulusan untuk berbuat baik. Kesuksesan yang Anda raih bertahun-tahun bisa saja dihancurkan orang dalam satu hari. Oleh karena kebencian. Tetapi tetaplah meraih kesuksesan itu. Karena Dia Tuhan tidak pernah diam dan tidak pernah tutup mata kepada orang yang hidup dalam kebenaran. James House dalam risetnya menyimpulkan menolong orang lain secara sukarela meningkatkan kebugaran tubuh dan angka harapan hidup. Saya ulangi, menolong orang lain secara sukarela meningkatkan kebugaran tubuh dan angka harapan hidup. Kenapa saudara-saudara bisa seperti itu?
Orang-orang yang menolong orang lain, ketika dia melihat keberadaan orang lain, dia akan berkata begini, sekalipun aku berkekurangan, ternyata masih ada yang lebih berkekurangan daripada aku. Sekalipun aku seorang yang miskin, ternyata masih ada orang yang lebih miskin dari saya. Sekalipun saya lemah, sekalipun saya sakit, sekalipun saya nggak berdaya, masih banyak orang yang lebih miskin, lebih tidak berdaya dari saya. Dan saya seringkali melihat, Bapak Saudara, ketika ada orang-orang gak punya, maka saya berpikir ternyata masih banyak orang yang di bawah ekonomi saya. Makanya seringkali kalau teman-teman atau jemaat ada yang mengeluh, saya berkata begini, jangan hanya melihat dirimu, tapi lihat orang lain. Ketika saudara di bawah rata-rata, masih ada lagi yang lebih minus dari saudara. Kalau nilaimu 3, masih ada yang punya nilai 2, masih ada yang punya nilai 1. Dan kamu harus bersyukur, karena kamu masih di atas banyak orang lain. Jadi saudaraku kasih Tuhan, memberi mendatangkan kebahagiaan yang luar biasa ketika kita mengulurkan tangan untuk menolong sesama dan berbagi dengan kehidupan mereka, maka kita akan merasakan kebahagiaan yang mendalam dan hidup terasa jauh lebih berarti karena kita bisa memberi. Bapak Ibu Saudara, ada sebuah kehebatan memberi. Lebih berbahagia, firman Allah berkata, memberi daripada menerima. Itulah kebahagiaan orang-orang yang memberi kepada Tuhan. Orang-orang yang memberi kehebatannya, hidup jauh lebih berarti. Coba Bapak Ibu Saudara yang tidak pernah mengulurkan tangannya, yang tidak pernah memberi sesuatu kepada orang lain. Apa saja yang Bapak Ibu punya? Bukan hanya uang, bukan hanya pakaian. Tapi saudara tidak pernah memberikan nasihat, dorongan sama orang lain. Gak ada sesuatu yang saudara berikan dari hidupmu kepada orang lain. Maka Anda tidak akan merasa berarti. Kenapa ada banyak orang hidupnya stres? Kenapa ada banyak orang hidupnya putus asa? Dan dia berkata, aku tidak berarti, aku tidak berguna. Tapi kalau engkau memberikan sesuatu bagi orang lain, apapun yang kau berikan, engkau akan tetap semangat hidup. Karena apa? Sekalipun aku tidak berpendidikan, ternyata aku masih berarti bagi orang lain. Itulah sebabnya bagi orang-orang yang ada di rumah sakit, saya seringkali berkata begini, jangan putus asa. Anda harus punya semangat hidup. Anda harus punya semangat untuk berjumpa dengan istri, untuk membesarkan anak-anak. Bagi keluarga yang berkabung, di dalam khotbah saya suka berkata begini. Kalau Anda ditinggal oleh kekasih saudara, orang tua saudara, kalau dia ditinggal oleh suaminya atau tinggal di istrinya, bukan berarti Anda tidak berguna, Anda gagal menjadi pasangan hidup. Anda harus tetap kuat. Karena apa? Kalau dia seorang ibu, kalau dia seorang bapak, bapak atau ibu masih dibutuhkan oleh anak-anak. Ada tugas yang besar mendidik anak, membesarkan anak. Jadi saudaraku kasih Tuhan, jika seseorang memberikan sesuatu yang terbaik lewat hidupnya, maka dia akan merasa berarti. Tetapi kalau kita tidak pernah memberikan sesuatu dari hidup kita akan putus asa dalam dunia ini dan kita berkata, kenapa saya harus lahir? Kenapa saya harus hidup? Kenapa dulu waktu saya lahir nggak langsung dimatiin sama ibu saya? Enggak, saudara. Kalau kita ada hari ini, saudara, Tuhan memberikan rancangan yang indah bagi saudara dan saya supaya kita dapat berguna bagi orang lain. Jemaat di Korintus ketika Rasul Paulus memberitakan kebenaran firman Allah, maka Rasul Paulus berkata jemaat di Korintus itu adalah menjadi jemaat suratan Kristus yang hidup. Suratan Kristus, di mana surat itu tanpa amplop. Kalau surat tanpa amplop, berarti semua orang dapat membacanya.
Dan Rasul Paulus berkata, kamu adalah sukacita pelayanan kami. Kamu adalah jemaat yang kami kenang. Kamu adalah jemaat kebanggaan kami. Dan dikatakan oleh Rasul Paulus, saudara, bahwa kebenaran firman Tuhan yang ditaburkan, diukir bukan di loh-loh batu, bukan di kertas, tetapi di loh-loh hati manusia, yang semua orang dapat membacanya. Waktu saya renungkan loh-loh hati manusia, ternyata begini Bapak Saudara. Sekalipun kita punya kekurangan, sekalipun kita punya kelemahan, Tuhan bisa memberikan kemampuan bagi saudara dan saya untuk kita hidup serupa segambar dengan Kristus. Dan oleh karena kita hidup serupa segambar dengan Kristus, maka orang-orang di sekitar kita bisa membaca Alkitab lewat hidup kita. Orang lain dapat melihat Yesus Kristus ada di dalam hidup kita. Lewat apa, saudara-saudara? Lewat tutur kata kita. Lewat perbuatan kita. Lewat tingkah laku kita. Lewat apa saja yang kita perbuat. Lewat hidup ini orang dapat melihat dan orang dapat membacanya bahwa kita adalah seorang Kristen yang percaya Yesus. Itulah sebabnya Rasul Paulus berkata, adapun hidupku ini bukannya aku lagi, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Jadi yang artinya saudara, biarpun hidup ini penuh dengan kelemahan, hidup ini penuh dengan kekurangan, kita bisa menjadi berkat, kita bisa menjadi orang-orang yang berguna, memberikan sesuatu yang terbaik lewat hidup kita. Hidup kita tidak hanya untuk diri sendiri, tetapi untuk membahagiakan orang lain. Orang yang merasa tidak bahagia adalah mereka yang tidak pernah puas mencari kebahagiaan bagi dirinya sendiri. Siapa di antara kita hari ini tidak bahagia? Jangan-jangan Anda selalu mencari dan mencari kebahagiaan dan Anda tidak puas dengan kebahagiaan yang sudah Anda miliki. Saudaraku kasih Tuhan, sebetulnya kita harus puas. Kita harus bersyukur dengan apa yang kita punya. Belum tentu orang lain memiliki apa yang kita miliki. Saya tidak pernah iri sama orang-orang yang gelarnya tinggi. Saya tidak pernah iri sama orang-orang yang mereka memiliki harta kekayaan. Tidak, saudara-saudara. Kalau Tuhan berikan mereka pintar, berarti Tuhan berikan kesempatan bagi mereka untuk pintar. Mereka punya waktu, mereka punya uang untuk mereka belajar. Kalau ada orang yang kaya, berarti Tuhan masih memberikan kemurahan bagi mereka. Sehingga mereka dapat meraih apa yang mereka raih di dalam dunia ini. Kalau aku ada sebagaimana ada, berarti Tuhan mempercayakan apa yang aku miliki dan aku harus bersyukur. Saya tidak pernah bersungut-sungut dan saya tidak pernah mengeluh melihat orang kaya dan aku berkata begini, Tuhan, kenapa aku gak seperti dia kaya? Kenapa aku gak seperti dia punya gelar, pinter? Tapi saya lalu berkata sama Tuhan, aku orang kaya, aku orang pinter. Dan ketika saya berkata seperti itu, saudara, Tuhan menambah-nambahkan hikmat, Tuhan menambah-nambahkan sesuatu yang terbaik dalam hidup saya. Saya kena percaya, saudara, ketika kita merasa puas, merasa bahagia dengan apa yang kita miliki, maka kita akan berbahagia dan lewat hidup kita juga akan membahagiakan orang lain. Sesungguhnya semua orang yang merasa bahagia adalah karena mengusahakan kebahagiaan bagi orang lain. Anda akan berbahagia, saudara akan berbahagia kalau saudara membuat orang lain berbahagia. Saya yakin itu, Pak Saudara.
Ada banyak orang-orang saya dengar begini, aduh saya bersyukur ya, saya bisa menolong orang itu, bisa sekolah. Saya berbahagia lewat hidup saya bisa nyekolahkan orang lain. Jadi kalau Bapak Ibu Saudara, ada sesuatu yang Anda perbuat bagi orang lain, hendaknya saudara menjadi seorang yang berbahagia. Tapi kalau Anda tidak berbahagia hari ini, jangan-jangan saudara tidak pernah membahagiakan orang lain. Itu sebabnya saudara-saudara, Natal adalah pemberian terbaik yang diterima oleh dunia atau orang percaya. Gak ada artinya kedua tanganmu pakai cincin berlian, pakai batu mulia. Gak ada gunanya sepasang tangan kita tetapi kita masuk neraka. Firman Allah berkata, lebih baik kamu gak punya tangan satu, tapi kamu masuk dalam kerajaan surga. Gak ada gunanya seluruh anggota tubuh utuh, tetapi masuk api neraka. Mendingan saudara kita gak punya mata, kita gak bisa melihat, tetapi kita bisa masuk dalam kerajaan surga. Daripada saudara punya mata, tetapi menjadi batu sandungan, dimaki-maki orang. Gak ada artinya kemewahan di dunia yang sementara ini, karena kemewahan dalam kerajaan surga itu lebih mewah dari apa yang kita miliki. Wahyu berkata, lantai surga itu dari emas, perak, intan, permata. Jangankan di surga, saya baca di media ada orang-orang kaya di dunia ini, lantainya itu dari emas, kamar mandinya, toiletnya emas. Bapak Ibu Saudara paling punya gigi emas. Ada di antara Bapak Saudara, oh mungkin jamnya emas, kalungnya emas. Ada nggak di antara kita toiletnya udah dari emas? Apa gunanya rumahmu yang mewah, tetapi pada akhirnya rumah terakhirmu adalah neraka? Bukan berarti kita nggak boleh mewah, rumah kita nggak boleh mewah. Bukan berarti kita nggak boleh kaya, bukan berarti kita nggak boleh pakai cincin berlian, bukan. Tapi itu bukan yang utama. Kehadiran Putra Natal yang namanya Yesus Kristus itu lebih utama di dalam hidup saudara dan saya. Sekalipun mobil terakhir saudara adalah ambulans, ketika saudara dihantar ke tempat pemakaman. Sekalipun gelarmu terakhir adalah almarhum, tetapi bagianmu dan bagianku adalah kerajaan surga yang kekal. Itulah sebabnya saudara-saudara, di dalam hidup ini mari kita memberikan sesuatu. Oleh karena Allah memberikan putra yang Natal itu untuk saudara dan saya bagi orang yang percaya. Supaya kita memberikan sesuatu yang terbaik dari hidup kita. Ucapan syukur kepada Allah. Lewat apa saudara? Lewat mulut kita. Bersyukur kepada Tuhan dan kita berkata, terima kasih Tuhan Engkau baik. Terima kasih Tuhan aku punya suami. Terima kasih Tuhan aku punya istri. Terima kasih Tuhan aku punya anak-anak. Terima kasih Tuhan aku masih bisa makan, aku bisa minum. Terima kasih Tuhan aku masih punya pekerjaan. Koordinator ibadah kita jam 6 tidak ada bersama kita hari ini. Bapak Sandar Kaseo. Bukannya beliau pergi pulang kampung, bukan. Tapi beliau gak bisa bangkit dari tempat tidur dan datang ke gereja ini karena beliau sakit. Dan terakhir saya besok hari, kapan Jendri kita terakhir? Kamis ya? Kamis sama gembala sidang kami ke sana. Dia berkata, saya gak doyan makan. Rasanya ditolak dari dalam. Bapak Ibu perlu kita berdoa buat beliau. Ada juga Pak Sarimin yang tidak bersama dengan kita oleh sakit yang diderita. Boleh kita berdoa buat teman-teman kita yang tidak bersama kita hari ini. Saudaraku kasih Tuhan, kalau kita bisa sehat, mari kita bersyukur kepada Tuhan yang Kau baik. Jangan dari mulut yang sama kita memuji Tuhan, tapi dari mulut yang sama kita juga maki-maki orang.
ngomong yang jorok, ngomong yang kotor. Memberi ucapan syukur dengan apa? Dengan hidup yang Tuhan anugerahkan, melayani Tuhan. Banyak pelayanan di gereja, saya suka berkata ada tim mesem-mesem. Tahu tim mesem-mesem? Teman-teman yang terima tamu sambil membagikan warta jemaat. Dan sekalipun saudara kita tidak memiliki pelayan dalam gereja, ya lewat hidup saudara dalam peribadatan saudara memuji menyembah Tuhan. Jangan pikir begini, nyanyi-nyanyi di gereja itu adalah supaya genap 2 jam kita beribadah, bukan. Nyanyi-nyanyi di gereja itu adalah sambil nunggu teman supaya kita penuh habis itu firman Tuhan, bukan. Bukan sambil menunggu kita nyanyi dan juga bukan supaya 2 jam kita ibadah. Tapi nyanyian yang kita naikkan kepada Tuhan adalah ucapan syukur bahwa Allah kita itu baik. Itulah sebabnya kalau saudara beribadah, jangan datang telat. Bukan nyindir, nyinggung doang. Jangan Bapak Ibu pikir begini, wah itu cuma penuh 2 jam untuk nunggu teman, bukan. Karena kita memuji Tuhan, karena kita memuliakan Tuhan, maka firman Allah berkata, Allah bertahta di atas puji-pujian umatnya. Dan kalau Allah bertahta di atas puji-pujian umatnya, berarti Allah hadir. Kalau Allah hadir, berarti sesuatu terjadi di dalam hidup kita. Orang yang memuji Tuhan, mereka akan berjumpa dengan Tuhan. Dan orang yang berjumpa dengan Tuhan, sesuatu pasti terjadi dalam hidupnya. Kalau dia sakit, maka Tuhan memberikan kesembuhan. Kalau dia putus asa, Tuhan memberikan pengharapan. Kalau hatinya galau, maka dia akan terhibur. Itulah sebabnya Yesus berkata, marilah kepadaku hai kamu yang letih lesu dan berbeban berat, aku memberikan kelegaan kepadamu. Saudaraku kasih Tuhan, lewat kita memuji Tuhan, kita memberi yang terbaik, atau juga lewat kekudusan. Kita hidup kudus, hidup berkenan di hadapan Tuhan. Anak-anak, mungkin kita berprestasi di sekolah. Saudara-saudara yang bekerja di marketplace, saudara menjadi seorang karyawan terbaik. Saya suka datang ke restoran atau mall-mall gitu, itu ditulis karyawan terbaik. Dan saya melihat saudara-saudara, mereka adalah agama-agama seberang. Saya belum pernah lihat orang Kristen pakai salib begitu atau antingnya salib. Dan kita harus belajar untuk hidup menyenangkan hati Tuhan. Jangan menjadi orang Kristen yang 4 ngo. Anda menjadi karyawan 4 ngo ditambah 1 ngi. Tahu 4 ngo? Datang ke kantor memang sudah cap jempol, sudah 5 jari. Datang-datang kantor langsung ngopi. Sudah ngopi baca koran. Ngoran gitu ya. Ngopi, ngoran. Sudah ngoran, udah bosan baca koran, ngobrol. Udah bosan ngobrol, ngorok, ngantuk. Karena saudara berkata, aduh mulut saya asam, saya ngantuk, ngisep. Tapi kiranya kita menjadi orang Kristen yang berbeda dengan orang lain. Dengan hidup kita yang Tuhan anugerahkan, kita dapat mempersembahkan yang terbaik. Hidup yang serupa segambar dengan Kristus. Seperti yang saya katakan tadi, jadi suratan pujian yang terbuka. Dengan apa kita memberikan ucapan syukur kepada Tuhan, memberikan sesuatu, bantu pekerjaan Tuhan. Saya berterima kasih kepada Bapak Saudara, yang kalau kita berbicara tentang pelayanan gereja di tempat ini, ada banyak orang yang langsung buka dompetnya, mengulurkan tangannya, membantu pelayanan pekerjaan Tuhan. Bukan hanya membantu gereja ini, misi di daerah. Oh saya bersyukur, saya angkat jempol bagi saudara. Bantu orang-orang miskin, dan saya juga berterima kasih buat teman-teman yang mendukung diakonia. Mungkin ada yang tiap minggu, ada yang tiap bulan menyokong diakonia. Saya juga berterima kasih kepada jemaat yang memperhatikan kami hamba-hamba Tuhan di gereja ini. Ada yang setiap bulan memberikan persembahan kasih ke hamba-hamba Tuhan, kepada pengerja. Di depan mata saya melihat mereka mengulurkan tangan, membagikan amplop kepada pengerja. Saya juga merasakan uluran tangan jemaat. Ketika berjumpa, Pak ada sedikit.
Tapi waktu saya buka nggak sedikit saudara-saudara. Saya bisa hidup seminggu oleh karena persembahan yang mereka berikan. Bukan karena saya berkhotbah di rumah mereka, bukan. Tapi lewat ucapan syukur mereka, lewat seorang hamba Tuhan, lewat seorang pekerja, lewat gereja di tempat ini. Di dalam Injil Lukas pasal 6 ayat 38, terakhir. Berilah dan kamu akan diberi. Pemain musik boleh maju ke depan. Suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncangkan, dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Kalau Bapak Ibu Saudara memberikan ukuran terhadap orang lain, maka Anda akan menerima ukuran yang sama. Bapak Ibu Saudara yang punya WhatsApp, Bapak Ibu Saudara yang punya Line, Bapak Ibu Saudara yang punya BBM. Tadi pagi 1:30 pagi terima broadcast saya. Anda sudah baca. Waktu saya tadi salaman di pintu, ada seorang bapak berkata begini, Matius 25 ya Pak, ayat 31 sampai 46. Oh, saya kaget. Ternyata dia udah baca. Teman-temanku yang punya BBM, saudara saya kirim broadcast apa isinya? Ya belum baca Pak. Di broadcast itu atau grup, saya kirim di situ ada seorang pria yang punya istri 4. Jangan langsung memikiran yang negatif ya. Istri yang pertama, istri yang ke-1 adalah tua dan biasa saja. Dan biasanya tidak diperhatikan. Istri yang kedua agak cakep, agak diperhatikan. Istri yang ketiga ya lumayan cakep lah dan cukup diperhatikan. Dan istri yang keempat sangat cakep, sangat diperhatikan, disanjung-sanjung, serta diutamakan. Waktu pun berlalu begitu cepat dan tibalah saat sang lelaki atau suami tersebut meninggal. Lalu dipanggillah 4 orang istrinya. Dipanggillah istri yang keempat, yang nomor 4, yang paling cakep dan ditanya, maukah engkau ikut menemani aku ke alam kubur? Si istri menjawab, maaf, cukup sampai di sini saja, saya ikut denganmu. Ternyata sekalipun dia cakep, dia nggak setia sama suaminya ikut ke liang kubur. Saat dipanggil istri yang ketiga dan ditanya hal yang sama, dia pun menjawab, maaf saya hanya akan mengantarmu sampai di kamar mayat dan paling jauh sampai di rumah duka. Kemudian dipanggillah istri yang kedua dan ditanya yang sama, maka dia pun menjawab, baik, saya akan menemanimu tapi hanya sampai ke liang kubur. Setelah itu, bye-bye, selamat tinggal. Si suami sungguh kecewa mendengar semua itu. Tetapi inilah kehidupan dan menjelang kematian. Bapak Ibu mau tahu siapa istri keempatnya? Istri yang nomor 4 adalah harta dan kekayaan. Mereka akan meninggalkan jasad kita ketika saat kita meninggal. Tidak ada seorang pun di antara kita yang bawa berliannya ke liang kubur. Itu zaman dulu. Orang-orang Tionghoa zaman dulu cincin emasnya dibawa pun ke liang kubur. Kalau sekarang orang bilang jam 12 kurang loh. Istri yang ketiga adalah teman-teman kita. Mereka hanya mengantar jasad kita hanya sampai di saat disemayamkan. Kadang-kadang hanya sampai ke liang kubur. Istri yang kedua adalah keluarga, famili, saudara dan teman-teman dekat kita. Mereka akan mengantar kita sampai dikuburkan. Dan akan meninggalkan kita setelah mayat kita dimasukkan dalam liang kubur dan ditutup dengan tanah. Ada di antara Bapak Saudara, orang tuanya, anaknya, sahabat yang meninggal saudara tungguin sampai hari ini? Ya enggak ada lah. Ternyata ada saudara di gereja ini, berarti Anda tidak nungguin. Sekalipun dia ayah kita, sekalipun dia ibu kita. Istri yang pertama, istri yang ke-1 adalah tindakan dan perbuatan kita selama hidup di dunia ini. Karena apa yang ditabur orang, itu juga yang akan dituainya. Berbuatlah banyak-banyak kebaikan,
kebajikan selama kita masih hidup di dunia ini. Dalam sisa hidup selagi masih ada waktu. Bapak Ibu saudara yang berulang tahun-tahun lalu, kalau Bapak Ibu masih ingat yang di BBM, yang di WhatsApp, atau saya SMS, kalau Bapak Ibu masih ingat yang punya data di gereja, saya SMS dan saya berkata begini, bukan seberapa panjang usia Anda. Bukan itu yang perlu. Anda mau umur 70 tahun, 80 tahun, sampai 100 tahun. Itu bukan yang terpenting. Tapi yang terpenting adalah ketika Anda memperoleh hidup, apa yang Anda isi, apa yang Anda tabur selama Anda masih hidup. Itu yang terpenting. Karena apa saudara? Kita akan mempertanggungjawabkan apa yang kita perbuat di dalam dunia ini. Si Bapak tadi berkata kepada saya, Pak, Matius 25 ayat 31 Pak. Saya kaget. Bapak Ibu nanti baca di rumah. Firman Allah berkata begini, maka orang-orang benar itu akan datang kepada Yesus. Dan ketika Yesus berjumpa dengan orang-orang itu berkata, Tuhan, kapan kau masuk rumah sakit? Aku ada di situ. Tuhan, kapan kau gak punya baju? Kami memberikan baju kepadamu. Tuhan, kapan kau masuk penjara? Aku membesuk engkau. Tuhan, kapan kau gak makan? Aku memberikan makanan kepadamu. Tapi Tuhan bilang begini, apa saja yang kau perbuat kepada salah satu saudaraku ini, kamu telah berbuatnya kepadaku. Bapak saudaraku kekasihan, apapun yang Bapak Ibu berikan, Allah melihat apa yang menjadi pemberian saudara. Tapi dia berkata kepada orang jahat itu, enyahlah engkau dari hadapanku. Ketika aku lapar, engkau tidak memberikan aku makan. Orang jahat itu berkata begini, Tuhan, kau kok gak ngomong-ngomong sih engkau lapar? Aku gak tahu waktu itu. Tuhan, waktu kau masuk rumah sakit, kau gak ngomong-ngomong sama saya. Waktu kau masuk penjara, Tuhan kok gak ngomong, saya gak tahu Tuhan. Dan Tuhan bilang, enyah. Saya berdoa supaya bukan ayat-ayat yang terakhir itu menjadi milik bagian kita. Tuhan berkata begini, enyah dari hadapanku. Apa yang kita punya, apa yang kita miliki, jangan segan-segan berbagi sama orang lain. Bukan karena saudara kaya, bukan. Tapi karena hati saudara mau memberi yang terbaik. Karena apa yang saudara beri, bukan karena kebaikan orang itu, tetapi karena Allah telah memberikan yang terbaik bagi saudara. Saya berterima kasih buat teman-teman yang memberikan perhatian bagi saya. Saya berterima kasih buat jemaat yang memberikan perhatian bagi kami para pengerja hamba-hamba Tuhan di tempat ini. Kalau menjelang Natal, kami hamba-hamba Tuhan, kami para pengerja di gereja ini, kami panen. Ada banyak jemaat yang mengelurkan tangannya, ada berkat sedikit Pak. Saya berterima kasih buat jemaat, kiranya Tuhan memberkati saudara. Dan saya berdoa supaya apa yang saudara perbuat, Tuhan mengembalikan 30 kali lipat, 60 kali lipat, bahkan 100 kali lipat kali ganda. Karena apa yang telah kita perbuat, Tuhan tidak pernah berhutang. Mari kita datang pada Tuhan. Haleluya.